Bapa kami yang ada di surga, kembali malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami mau membaca firman-Mu. Biarlah kami bisa memahami, merenungkannya. Biarlah ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk selalu mengerti, memahami tentang firman-Mu dan melakukannya, serta kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terpujilah Engkau Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu melalui firman ini. Haleluya, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-43. Dan Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-8 dengan perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar yang berbunyi demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan benarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Dan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Kemudian Injil Lukas 18 ayat 9 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop baru, bukan 12, 14, dengan perikop baru perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai yang berbunyi demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku ucap syukur kepadamu karena aku tidak sama sekali seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan, puji Tuhan. Kemudian di Lukas pasal 18, ayat 15 hingga dengan ayat yang ke-17 dan perikop baru. Yesus memberkati anak-anak. Terdapat juga di kitab Injil Matius 19 ayat 3-15, Markus 10 ayat 13-16, yang berbunyi demikian. Maka datanglah orang-orang bawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya menjamah mereka.
melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Injil Lukas 18 ayat 18 hingga dengan ayat yang ke-27 dan perikop baru. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Terdapat juga di kitab Matius 19 ayat 16 sampai 26, kitab Markus 10 ayat 17 sampai 27 yang berbunyi demikian. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk peroleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan bunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat selamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Kemudian Injil Lukas pasal 18 ayat 28 hingga ayat yang ke-30 dan perikop baru. Upah mengikut Yesus. Nah, ini yang penting kita dengar bagi kita yang mengikuti Yesus ya. Petrus berkata, terdapat di Matius 19 ayat 27 sampai 30, Markus 10 ayat 28 sampai 31 yang berbunyi demikian. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Artinya kalau kita kehilangan segalanya, maka di dalam dunia ini juga kita akan menerima kembali lipat ganda dari kehilangan kita. Karena Tuhan pasti memberi upah kepada kita. Dan nanti pada zaman yang baru, di mana Yesus bertata jadi raja atas hidup kita, dia akan memberikan kita hidup yang kekal. Puji Tuhan, ini janji yang luar biasa yang tidak ada pada siapapun, kecuali janji dari Tuhan Yesus kepada orang yang mengikutinya. Kemudian Injil Lukas pasal 18 ayat 31 hingga dengan ayat yang ke-34 dan perikop baru. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Terdapat juga di kitab Injil Matius 20 ayat 17 sampai 19, di kitab Markus 10 ayat 32 sampai 34 yang berbunyi demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesat dan bunuh dia.
dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Kemudian Injil Lukas 18 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-43 di perikop baru. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Terdapat juga di kitab Matius 20 ayat 29 sampai 34, Markus 10 ayat 46 sampai 52 yang berbunyi demikian. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, matamu telah menyelamatkan engkau." Maaf, salah. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Jadi, kesimpulannya kita semua di sini percaya bahwa Tuhan Yesus dapat memberikan mujizat, kesembuhan, dan juga tentang nasihat-nasihat dan juga upah mengikutinya. Terpujilah Tuhan Allah kita yang telah memberikan kita kerajaan Allah di dunia ini. Biarlah firman malam hari ini memberkati kita. Dan saudara, saya agak kurang nyaman hari ini, seperti kumat lagi asma saya karena saking panasnya cuaca. Saya tidak tahan juga memakai kipas atau AC, terlalu dingin juga nggak tahan. Sehingga rasanya sesak-sesak napas saya, tapi nggak ngaruh. Sesaknya biasa aja. Cuma napas saya itu agak nggak enak. Jadi membaca Alkitab juga terbata-bata sambil nggak enak gitu. Ya, semoga Tuhan menyembuhkan saya kembali karena cuaca betul-betul nggak nyaman. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami ucap syukur kepadamu. Kami boleh membaca firman-Mu. Tuhan, berikan juga kami kesembuhan, mujizat-Mu kembali. Biarlah kami bertobat selalu dari dosa-dosa kami setiap hari. Dan mampukan kami untuk selalu melekat kepadamu, membersihkan tubuh jiwa roh kami. Biar kami bisa menyatu dengan Engkau secara pribadi. Supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Menjadi saksi Kristus di dunia ini dan memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Kudus, biarlah kamu mengurapi kami selalu dengan firman-Mu, menguatkan kami, dan terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Selamat malam Bapa di surga, selamat malam Yesus Kristus, selamat malam Roh Kudus. Biarlah kasih setiamu selalu melingkupi kami di muka bumi ini, anak-anak-Mu yang setia mengikuti Engkau selamanya, dan firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Tuhan Yesus berkati kita dan Anda yang mendengarkannya. Amin. Immanuel, God bless you all.